Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih Bapak. Iya, selamat sore Ibu. Apa kabarnya nih kali ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Ibu. Terima kasih Ibu udah menanyakan kabar saya. Kabar Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, sehat juga. Baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Eh, ada apa nih? Eh, eh, ki- Bagaimana nih? Ada yang bisa kita diskusikan kali ini, Pak Fajar? Eh, ada Bu. Saya ini sedang memiliki masalah nih Kenapa? terkait bagaimana caranya agar siswa itu tidak pasif di kelas Bu dalam pembelajaran matematika. Hmm, jadi anak itu pasif ya pada saat pembelajaran matematikanya ya? Iya betul Bu, saya jadi Mmm, bingung nih, harus bagaimana padahal saya sudah, berusaha, mhm, menerapkan berbagai metode, mhm, agar siswa itu tidak pasif di kelas Bu. mmm. Nah, eee, Bapak kan sekarang lagi bingung ya pastinya juga Iya, ya? betul Bu, perasaan Eee, saya lagi bingung nih Bu. mhm, eee, Tahu nggak kenapa nih alasan murid kita itu, sampai pasif? Mungkin karena, metode yang saya gunakan itu belum efektif ya Bu. Atau Mhm, mungkin juga siswa kurang paham sehingga mereka merasa bosan mungkin ya. Mereka merasa mmm, bosan ketika saya memberi pembelajaran. Ya mhm, jadinya mereka nggak aktif gitu, pasif. mmm. Nah, lalu apa nih yang Pak Fajar harapkan nih dari diskusi kita kali ini nih, pada kesempatan kali ini nih? Tentunya ya harapan saya sih pembelajaran yang saya lakukan di kelas bisa membuat anak itu tidak pasif, aktif, menyenangkan. Itu sih Bu. Saya lagi Mmm, bingung nih, bagaimana, strategi yang bisa saya gunakan, Bu. nah, strategi yang digunakan. Nah, bagaimana nih cara mendapatkan strategi atau tips-tips strategi yang, akan Bapak gunakan nih untuk nanti pada saat Bapak mengajar nih? Tentunya ya terkait strategi ya, Bu, ya. Mhm, Terkait strategi pembelajaran, tentunya saya akan berusaha mencari, mhm, di berbagai sumber yang bisa, nantinya membangkitkan keaktifan siswa di kelas. Tentunya dengan strategi yang pembelajaran yang menyenangkan, kemudian bahan ajar yang menarik, sehingga nantinya siswa di kelas akan menjadi aktif gitu Bu, tidak pasif lagi. oh, betul. Luar biasa ya, Pak, ya. Tapi, selain dengan yang tadi ya, yang tadi Bapak utarakan nih, ada lagi nih upaya upaya yang akan Bapak lakukan nih? Tentunya saya akan berkomunikasi mungkin ya Bu ya, dengan rekan sejawat lain Mhm, terkait strategi pembelajaran, metode pembelajaran, mhm, ataupun bahan, bahan ajar yang, nantinya bisa saya gunakan mhm. sehingga membuat pembelajaran menjadi menyenangkan di kelas, menjadikan siswa aktif, memberikan, pemahaman bagi mereka. Karena ya yang saya identifikasi sih, mungkin karena anak itu merasa, bingung atau masih belum paham terkait materi yang saya bawakan, sehingga mereka menjadi, merasa jenuh, merasa bosan, jadi mereka tidak aktif di kelas. Bagus sekali ya, Pak, ya, eee, tipsnya atau
metodenya ya, gitu ya. Iya, makasih Bu. Eh Terus Pak Fajar juga berkolaborasi juga nantinya ya sama rekan sejawat ya. Iya Ibu. Nih, kapan nih rencananya nih? Eh Rencananya mau apa? Me, apa ya? Mengumpul atau me, apa namanya? eh Membuat Buat strategi-strateginya itu. strategi ini ya Bu ya? Membuat strateginya itu kapan nih rencananya nih? Dan kolaborasi dengan rekan sejawatnya itu Hmm. bagaimana nih? Kapan nih rencananya? Tentunya karena sekarang kita apa namanya itu menghadapi tahun ajaran baru ya Bu ya. Iya. Saya akan mencoba Mhm. mencari berbagai strategi dari apa namanya itu dari platform-platform pembelajaran, Mhm. kemudian dari sumber-sumber yang kredibel, kemudian juga ya saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat di MGMP khususnya matematika yang ada di sekolah juga. Ya saya akan mencari tahulah secepatnya. Kemudian saya akan mempersiapkannya untuk diaplikasikan di pembelajaran yang akan datang gitu di tahun ajaran baru ini, Bu. Ya, bagus sekali, Pak. Setuju sekali ya. Selanjutnya apalagi nih yang akan Bapak lakukan nih untuk memastikan rencana tersebut? Jadi agar rencana saya ini bisa terrealisasi, ya tentunya yang terdekat sih saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat dulu yang ada di sekolah. Siapa tahu dari hasil obrolan dengan mereka, saya bisa mendapatkan strategi yang membuat anak itu menjadi tidak pasif di kelas, Bu. Hmm, Selain ya, itu juga ya, apa namanya tuh, saya akan berusaha mencari dan, apa namanya, membuat perencanaan pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan, Bu. iya. Nah, menurut Bapak nih, apa yang akan dilakukan setelah kita berdiskusi pada kesempatan ini nih? Ya, tentunya karena tadi kita berdiskusi, kemudian saya, apa, jadi mengetahui ya, Bu, ya, tadinya saya bingung, setelah kita berdiskusi, setelah saya ngobrol dengan Ibu, jadi saya tercerahkan, kemudian saya jadi tahu, eee, apa namanya itu, apa yang harus saya lakukan ke depannya, yaitu dengan mencari strategi pembelajaran yang menyenangkan, membuat keaktifan di kelas, membuat siswa menjadi lebih aktif, berkomunikasi dengan rekan sejawat, dan mempersiapkannya gitu Bu. Jadi mempersiapkan segalanya agar di pembelajaran yang akan datang, khususnya di tahun ajaran baru ini, eh, bisa terlaksanakan, bisa terrealisasikan dengan sepenuhnya gitu Bu. Ya, bagus sekali ya Bapak ya. Mungkin itu salah satu solusinya itu sudah ada jawabannya ya, dan Betul Bu. diutarakan sama Pak Fajar ya. Betul. Eh, nah, setelah kita berbincang-bincang, ngobrol, gini diskusi seperti ini ya Bapak ya. Eh, Bagaimana nih perasaan Bapak saat ini? Tentunya perasaan saya jadi lebih lega ya Bu ya. Yang tadinya saya terpikirkan bagaimana caranya agar siswa menjadi aktif, tidak pasif di kelas. Dengan mengobrol dengan ibu, saya jadi tahu ternyata di kelas itu kita memerlukan strategi, ya. Tidak hanya datang dan memberikan pembelajaran, tapi kita harus mempersiapkan strateginya agar apa siswa itu menjadi aktif, kemudian merancang pembelajaran yang menyenangkan, dan apa namanya itu menjadikan siswa memiliki pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih Ya, sekali Bu sama-sama untuk Bapak. waktunya. Tadi saya yang tadinya kebingungan, aduh merasa bagaimana nih caranya nih setelah ada obrolan dengan Ibu, dengan Bu Erna, jadi sedikitnya
saya menjadi lega, menjadi tahu apa yang menjadi solusinya gitu. Ternyata kita itu mengajar tidak bisa sembarangan, harus ada strateginya gitu. Iya, mudah-mudahan ya Bapak ya, rencana-rencana yang telah Pak Fajar utarakan tadi itu bisa terlaksana dengan baik ya, Amin, amin. dan juga anak-anaknya atau peserta didik kita itu tidak pasif lagi ya Bapak ya. Iya, Ibu. Terima kasih sekali untuk bantuannya, untuk waktunya Ibu menyempatkan waktu, memberikan ruang bagi saya untuk bercurhat-curhatan seperti ini, Bu. Sama-sama Bapak, jangan sungkan-sungkan ya Bapak ya, kita berkomunikasi lagi nih, kalau misalkan ketika ada permasalahan lain ya, Iya, Ibu. kita kita sama-sama mencari solusinya, Iya, secara Ibu. bersama-sama ya Bapak ya. Iya, Bu. Terima kasih sekali, Bu. Sama-sama Bapak, mungkin, untuk sesi diskusi kita akhiri ya Bapak ya. Iya, baik, Bu. Terima Terima kasih kasih sekali lagi, Bu. ya. Terima kasih Ya untuk sama-sama waktunya. Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya sekarang Bu Erna hari ini? Alhamdulillah Bapak Fajar, Ya, alhamdulillah baik, kabarnya kabar baik. baik ya. Bapak bagaimana Bapak? Alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih Ibu Iya. sudah menanyakan kabar saya. Oh iya Bapak, kebetulan ya ada Bapak nih, ada yang Iya, ingin iya. saya diskusikan dengan Iya, iya nih. Bapak. Oh iya Barangkali nih. Bapak ada waktu? Ada Ibu. Saya ke sini justru menyempatkan waktu ya. Saya juga apa namanya tuh ingin tahu nih sesi kita ini sekarang yang mau jadi obrolan kita ini apa sih kira-kira Bu? Ini Pak, ada kaitannya dengan siswa yang jarang ke sekolah Pak. Oh, jadi ada permasalahan terkait kehadiran siswa ya, Bu ya? Iya Pak, begini Pak, begini ya Pak Kira-kira Fajar. gimana sih gimana sih perasaan Ibu mengetahui adanya siswa yang tidak hadir itu? Perasaan saya ya sangat sedih, Pak. Jadi ya, Ibu di sini sebagai wali kelas atau sebagai guru mapel? Ya, begini Pak, saya itu kan diberi tugas tambahan nih ya, sebagai wali kelas, kelas 7A nih. Jadi, di kelas 7A itu ada salah satu siswa saya yang bernama Diki nih Pak. Diki Diki. itu Oh iya. Diki itu selama 3 minggu ini tidak masuk sekolah tanpa Hmm. keterangan. Oh, Awalnya itu Diki, 3 hari tidak masuk itu karena sakit ya. oh, Nah, kemudian 3 hari berikutnya itu tidak masuk lagi seperti dan itu. dan sudah sampai sekarang itu udah mau memasuki hampirlah 2 mingguan tanpa keterangan. Nah, Oh, saya sudah coba, menanyakan sih ke temen-temennya, tapi menurut mereka Diki itu ada di rumahnya, Pak. Eee, ya mereka, teman-temannya juga tidak tahu alasannya Diki itu tidak masuk ke sekolah itu. Nah, saya itu jadi bingung, Pak, apa ya hmm, yang harus saya lakukan? oke. Tadi saya menangkap bahwa kehadiran siswa itu karena awalnya dia sakit, kemudian setelah lamanya hampir 2 minggu ya Bu ya, 2 minggu Iya, tidak masuk tanpa keterangan ya. Jadi saya iya. tadi melihat kasus Diki itu sehingga membuat Ibu menjadi bingung ya. Nah kira-kira nih apa yang Ibu harapkan dari Diki itu supaya apa namanya itu agar dia masuk kembali atau apa Bu? Kira-kira yang ingin Ibu harapkan dari Diki ini? Ya, eee, saya ngobrol sama Pak Fajar ya. Ya, Saya ingin menemukan titik terang nih agar, Diki bisa kembali lagi ke sekolah, Pak.
Oh iya, jadi Ibu berharap Diki itu bisa masuk kembali ya, masuk kelas lagi, belajar lagi seperti sedia kala ya Bu ya? Iya, sebenarnya Diki itu, anaknya pendiam, Pak. Anaknya pendiam, tidak banyak ulah, dia itu rajin, sebenarnya dia tidak pernah bermasalah sih dengan temannya. Saya juga, Hmm, bertanya sama temennya, takutnya ada masalah nih di kelas ya, ataupun di luar kelas atau selain kelas, kelas yang berbeda nih ya. ya. Tapi temennya bilang, tidak ada masalah. Jadi menurut Ibu apa sih yang menyebabkan Diki itu atau penyebab faktor penyebab Diki menjadi tidak sekolah? Eee saya coba menelpon ke Dikinya langsung nih, Pak, Iya, iya. tapi tidak dijawab, HP-nya tidak aktif. Oh, Kemudian, saya coba telepon orang tuanya juga, awalnya katanya Diki sakit gitu Diki ya. sakit. Heeh, tapi kemudian katanya Diki izin, Hmm. pergi ke Garut selama Oh. 3 hari mengunjungi saudaranya. Kemudian setelah itu, kata orang tuanya dia tidak masuk sekolah. Nah, saat saya tanya, "Kenapa Diki tidak masuk sekolah?" Nah, orang tuanya juga tidak tahu alasannya, karena Dikinya itu tidak mau berbicara dan Oh. hanya diam di kamar dan Oh. malah marah-marah sama orang tuanya, sering marah. Tapi kalau di sekolah itu pendiam, Pak Fajar. Oh, seperti itu. Jadi sosok Diki ini orangnya pendiam ya, Bu, tertutup ya, Bu, ya, mungkin ya? Jadi Iya, Ibu sudah melakukan pendekatan dengan orang tua juga ya? Sudah ada komunikasi dengan orang tua ya? iya, Oh, sangat bagus iya. sekali itu sih, Bu, kalau menurut saya ya. Jadi, memang, yang sudah dilakukan Bu Erna, bagus sekali gitu dengan membangun komunikasi dengan orang tua ya, Bu, ya? Iya iya, Pak. Tapi karena dasarnya anaknya itu pendiam ya, Bu, jadi, faktor penyebab mengapa Diki seperti itu, Ibu sendiri masih kebingungan ya, Bu? Iya, eee, ketika saya menelpon Diki itu, ya, saya itu berharap saya bisa ngobrol langsung ya dengan Diki dan orang tuanya mengenai alasan kenapa sih Diki tidak masuk sekolah, supaya saya dapat membantu Diki dalam memecahkan masalahnya dan memotivasinya agar bisa masuk sekolah lagi, Pak. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Eh, Mungkin saya ingin bertanya lagi, Bu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan gitu ya untuk, apa namanya itu, agar Diki tersebut bisa belajar kembali, hadir kembali di kelas. Kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan mencoba mendatangi rumahnya dan ngobrol langsung dengan Diki dan orang tuanya. Mudah-mudahan mereka ada di rumahnya, Jadi Ibu akan melakukan home visit ya? ya. Dan tentunya saya juga akan mengatur jadwal saya untuk bisa meluangkan waktu berkunjung ke rumah Diki. Dan selain itu juga Pak, saya juga akan mengajak guru BK untuk pergi Oh, menemani saya ke rumah Diki. jadi Ibu akan berkomunikasi dengan orang tua, dengan bekerja sama ya, berkolaborasi dengan guru BK ya, Bu, ya? Sangat Iya. bagus sekali Ibu tindakan yang Ibu lakukan ini. Kira-kira nih, komitmen apa yang, Ibu harapkan dari pertemuan nanti dengan orang tua Diki tersebut, Bu? Ya, komitmennya mungkin, eee, saya selaku wali kelasnya, akan berkomitmen ke Diki ya, khususnya Diki ya, supaya, dia bisa masuk ke sekolah lagi seperti biasa gitu ya, dengan rajin gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi Ibu ingin meminta komitmen dengan Diki ya, Iya, langsung dengan anaknya agar dia mau, belajar kembali ya, Bu, ya? iya Bagus iya, Pak, betul, sekali. Nah, Pak. kira-kira nih kapan nih, Bu, waktunya nih, Bu, untuk Ibu mau melakukan home visit-nya nih?
Mungkin, minggu depan, Pak, rencananya. Pada saat saya, ada jam mengajar yang kosong, iya tidak ada mengajar maksudnya. Jadi, Oh iya, pada jadi saat besok jam ya Bu ya? mengajar ya besok, tidak ada jam mengajar, sehingga tidak mengganggu kelas yang lain gitu. Hmm. Jadi Ibu juga mengatur waktu Ibu agar pembelajaran yang di kelas tidak terganggu ya Bu ya. Bagus sekali Ibu langkahnya. Nah, saya ingin bertanya lagi nih, kira-kira rencana Ibu ini akan berjalan, Ibu kan bisa memperkirakan ya Bu ya, apakah rencana yang Ibu lakukan ini akan berhasil 100% atau mungkin Ibu memiliki hambatan lain kira-kira Ibu? Sebenarnya untuk, pertanyaan yang Pak Fajar lontarkan ya, Ya. sebenarnya itu kita berusaha dulu ya, ya Pak. Ya. Kita berusaha, dengan, BK ya, guru BK, tentu saja ini harus ada kerjasama atau kolaborasi dari, orang tua didik tersebut, supaya Ya. kita, bisa lebih memotivasi, Diki, lebih apa, lebih ya intinya memotivasi supaya hatinya atau keinginan atau kemauannya bisa, muncul lagi gitu ya untuk, kembali ke sekolah gitu, Pak. Iya, jadi Ibu akan memotivasi ya. Ibu sangat apa namanya tuh yakin bahwa rencana Ibu ini akan berhasil gitu ya Bu ya. Insya Allah bisa berjalan dengan baik, Keyakinan yang dengan sangat lancar. bagus sekali Bu, bagi seorang wali kelas gitu ya, bahwa apa tindakan yang akan Ibu lakukan ini akan berhasil gitu. Saya ingin bertanya nih kesimpulannya dari percakapan kita hari ini nih. Kira-kira Ibu, bagaimana sih perasaan Ibu yang dirasakan Ibu setelah adanya percakapan kita ini nih hari ini nih? Ya kalau, disimpulkan ya, mungkin yang pertama mungkin saya akan menghubungi dulu nih, menghubungi guru BK-nya dulu terlebih dahulu dan menanyakan alamat Diki nih, Hmm, alamat Diki kepada teman-temannya karena, saya jujur ya belum pernah mengunjungi rumah Diki ya. iya. Kemudian, saya akan menemui Diki dan orang tuanya langsung ke rumahnya bersama guru BK. Nah, kemudian alhamdulillah ya setelah saya ngobrol sama Pak Fajar ya, Iya. yang sebelumnya saya itu sempat kebingungan nih ya, eee, tentang atau terkait dengan masalah saya ini ya. Alhamdulillah sekarang menjadi lega, Pak. Oh iya, Bisa jadi lega ya Bu perasaannya ya. ya, dan bisa menemukan nih titik terang, dari permasalahan ini. Terima kasih ya Bapak ya, atas Iya. pencerahannya. Ya, sama-sama sekali Bu. Alhamdulillah kalau memang saya dengan percakapan ini saya bisa membantu Ibu. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu rencanakan bisa berjalan dengan maksimal sesuai dengan apa yang Ibu harapkan, membuat Diki kembali lagi terulang kembali mungkin ya Bu ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima Baik kasih atuh Bu. Bapak. Iya, sama-sama Ibu. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi seperti ini ya Bu ya. Kalau misalkan Ibu ada kendala ataupun dengan rekan sejawat gitu. Kita bisa kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu ya. Siap Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih atas pencerahannya juga. Iya Ibu.